Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Falah dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 22 dengan NIM 2209116091. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Technopreneurship. Langsung saja kita mulai. Di sini terdapat 4 pertanyaan yang masing-masing yang akan saya jawab dari poin-poin per slide berikut ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, di pertanyaan pertama ini seperti soal yang sudah di awal nomor 1, kewirausahaan dan technopreneurship adalah dua konsep yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan inovasi. Meskipun keduanya berkaitan dengan penciptaan dan pengembangan bisnis, ada beberapa perbedaan utama mereka kewirausahaan dan technopreneurship. Menurut saya kesimpulannya itu seperti ini. Meskipun kewirausahaan dan technopreneurship berbagi banyak kesamaan dalam hal menciptakan dan mengembangkan bisnis, technopreneurship memiliki fokus khusus pada inovasi teknologi dan penggunaan teknologi sebagai fondasi untuk bisnis baru atau inisiatif. Keduanya memainkan peran penting menurut saya dalam ekonomi modern ini dan mendukung pertumbuhan dan inovasi di berbagai sektor industri. Oke. Untuk question yang kedua, ini jawaban saya. Model bisnis yang tepat itu yang pertama adalah model freemium, menawarkan layanan dasar secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan layanan berbayar. Dan poin kedua, e-commerce, penjualan produk atau jasa secara online melalui platform e-commerce yang sudah tertera, yang banyak kita jumpai di internet dan juga model bisnis berlangganan. Pelanggan membayar biaya berulang untuk akses ke produk atau layanan. Manfaat dari menerapkan model bisnis yang tepat itu seperti poin-poin yang sudah saya taruh di bawah ini. Yang pertama ada pendapatan yang stabil, dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional. Untuk technopreneurship dalam era digital, technopreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang berfokus pada teknologi, di mana inovasi teknologi menjadi kunci utama untuk pertumbuhan dan keseimbangan bisnis. Di era digital ini, technopreneurship memegang peran penting dalam mencari dan mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi yang inovatif guna memenuhi kebutuhan pasar terus berubah. Terus juga mention 4.0, resolusi industri 4.0. Menurut saya revolusi industri 4.0 adalah gelombang transformasi digital yang memanfaatkan teknologi terbaru seperti IoT, AI, robotik, dan seperti meningkatkan efisiensi sih, produktivitas dan fleksibilitas dalam industri yang manuver dan jasa. Hal ini menciptakan jaringan yang sering terhubung dan otomatis dalam proses produksi. Dan hubungan antara technopreneurship dan revolusi 4.0 itu seperti pendorongan inovasi, baik technopreneurship maupun revolusi industri 4.0 memiliki fokus pada inovasi. Technopreneurship memanfaatkan teknologi yang menciptakan solusi baru. Tapi sementara revolusi industri 4.0 mendorong inovasi dalam proses produksi dan manajemen. Untuk penggunaan teknologi terkini, mungkin teknopreneurship menggunakan teknologi AI ya, dan IoT untuk mengembangkan produk dan layanan.
Dan sementara revolusi industri 4.0 yang saat ini mendorong adopsi teknologi ini dalam industri dan otomatis produksi. Untuk uh, paradigma bisnisnya, keduanya mengubah cara kita memahami bisnis dan industri. Teknopreneurship mendorong model bisnis yang adaptif dan inovatif. Sementara revolusi industri 4.0 mengubah landscape produksi dengan teknologi digital. Untuk pertumbuhan ekonominya, baik teknopreneurship maupun revolusi 4.0 itu sama-sama berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan inovasi. Jadi, kesimpulannya dari semua poin yang saya bacakan, teknopreneurship dan revolusi industri 4.0 saling mendukung dalam mendorong transformasi digital dan inovasi. Teknopreneurship memungkinkan adopsi teknologi canggih. Untuk pertanyaan yang terakhir, uh, itu seperti ini, poin-poin yang saya tertara ini ada 3: penelitian pasar yang mendalam, penggunaan teknologi canggih, literasi dan pengembangan berkelanjutan. Untuk strategi pengembangan produk yang baik itu yang sesuai dengan teknopreneurship harusnya mempertimbangkan inovasi teknologi sebagai pendorong utama untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Ada beberapa step strategi yang dapat diambil dalam pengembangan produk yang berfokus pada teknopreneurship. Saya mengambil contoh ini. Yang pertama ada penelitian pasar yang mendalam. Sebelumnya memulai pengembangan produk, lakukan penelitian untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi kita meneliti pasar apa yang sudah berkembang, yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus mengidentifikasi juga yang membantu agar menciptakan solusi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk kedua, di poin kedua ada penggunaan teknologi canggih. Seperti tadi yang saya mention di jawaban sebelumnya, seperti kayak kita memanfaatkan teknologi yang sedang hype untuk saat ini, yaitu AI. Jadi teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi produk, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Untuk poin yang terakhir yaitu literasi dan pengembangan berkelanjutan. Adopsi pendekatan pengembangan berkelanjutan dengan melakukan iterasi produk berdasarkan umpan balik. Jadi pelanggan dan data performa produk itu memungkinkan kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan produk berdasarkan kebutuhan pasar dan tren teknologi yang terbaru. Sekian jawaban yang saya terjawabkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.